Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Sri Aulia dengan NIM 182900025 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah yang akan membawakan materi tentang analisis rasio keuangan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu analisis rasio keuangan, yang pertama-tama kita akan mengetahui tentang rasio. Rasio adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Nah, sedangkan keuangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi seperti pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Jadi, rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dan membagi satu angka dengan angka lainnya. Setelah mengetahui pengertian rasio keuangan, analisis merupakan suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Analisis juga dapat disebut sebagai proses untuk memecahkan sesuatu dalam bagian-bagian yang lebih dalam dan menyatu satu dengan yang lainnya. Jadi, analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan berbisnis. Analisis rasio keuangan digunakan oleh dua pengguna utama, yaitu investor keuangan untuk melihat apakah perusahaan itu investasi yang bagus atau tidak. Dengan membandingkan rasio keuangan antar perusahaan dan antar industri, investor dapat menentukan investasi mana yang paling baik. Sedangkan manajemen menggunakan rasio keuangan untuk menentukan seberapa baik kinerja perusahaan untuk mengevaluasi kemana perusahaan dapat memperbaiki diri. Misalnya, jika perusahaan memiliki margin kotor yang rendah, manajer dapat mengevaluasi bagaimana meningkatkan margin kotor mereka. Nah, selanjutnya yaitu fungsi analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. Dan selanjutnya itu memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Dan selanjutnya menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier. Selanjutnya menentukan tingkat kesehatan perusahaan customer atau pelanggan. Selanjutnya menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi karyawannya. Selanjutnya menentukan besarnya pajak yang dibebankan perusahaan kepada pemerintah atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar suatu industri. Selanjutnya menentukan tingkat perkembangan perusahaan untuk kepentingan evaluasi. Selanjutnya menentukan tingkat kekuatan keuangan, pesaing, kompetitor atau positioning. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu menentukan besarnya tingkat kerusakan yang dihadapi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Yang pertama yaitu adapun yang di dalamnya yang termasuk yang pertama adalah rasio lancar. Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua yaitu rasio cepat. Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Selanjutnya yaitu cash ratio, membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta setara kas adalah harta lancar yang dengan mudah cepat dapat diluangkan kembali dan dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang menjadi domisili perusahaan bersangkutan. Yang kedua yaitu rasio aktivitas.
Rasio ini melihat beberapa aset kemudian menentukan tingkat aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Adapun yang di dalamnya yaitu perputaran piutang, yang merupakan cara mengukur beberapa kali secara rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam satu tahun. Rasio ini mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kreditnya. Yang kedua yaitu perputaran persediaan, yang menggambarkan likuiditas perusahaan, yaitu dengan cara mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu perputaran aktiva tetap, yang merupakan cara mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektivitas perusahaan yang menggunakan aktiva tetapnya, yaitu perputaran total aktiva, yang merupakan rasio yang menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasarannya dan pengeluaran investasi atau modalnya. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio aktivitas menunjukkan tingkat efektivitas pengguna aktiva atau kekayaan perusahaan kepada Anda. Rasio yang digunakan adalah rasio utang terhadap aktivitas atau total debt to asset rasio, adalah mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelola aktiva. Yang kedua yaitu rasio utang terhadap ekuitas, menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan, yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas dan rentabilitas, merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibandingkan penjualan atau aktiva. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut. Yang pertama yaitu margin laba kotor atau gross profit margin, yang merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Yang kedua yaitu margin laba operasi, yang merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak, atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Yang ketiga yaitu margin laba bersih atau net profit margin, yang merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. Dan yang keempat yaitu return on investment, yang merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutupi investasi yang akan dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak. Nah, yang selanjutnya yaitu rentabilitas ekonomis atau return on asset, yang merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan atau EBIT dari aktiva yang digunakan. Semakin besar rasionya semakin baik. Yang kelima yaitu rasio investasi dan investment ratio. Rasio investasi merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Rasio tersebut memiliki nilai manfaat bagi para investor sesuai fungsi laporan keuangan bagi investor untuk menilai kinerja sekuritas saham di pasar modal. Untuk dapat melakukan analisis rasio, Anda harus memiliki laporan keuangan yang jelas, terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang bisa dengan mudah. Oleh karena itu, Anda bisa menggunakan bantuan software akuntansi yang dapat memudahkan proses hitung-menghitung. Salah satu software akuntansi yang bisa Anda gunakan yaitu Jurnal. Sekianlah tadi materi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.